Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Haji Bagaskara dengan NIM 14056240046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sosiologi Organisasi Pendidikan, yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, Charity, dan Corporate Citizenship. Nah, Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR telah menjadi konsep penting dalam praktik bisnis modern. CSR menggambarkan tanggung jawab eksternal perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya di luar tujuan profit semata. Dua aspek utama dalam CSR yang sering dijadikan fokus strategi perusahaan adalah kegiatan charity atau amal dan corporate citizenship atau kewargaan perusahaan. Charity mewakili tindakan filantropi langsung, sementara corporate citizenship mencakup peran lebih luas perusahaan sebagai warga korporat yang berkontribusi pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Materi ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai CSR dengan fokus pada charity dan corporate citizenship. Pembahasan Pembahasan mencakup definisi, landasan teori, model pelaksanaan, manfaat, tantangan, studi kasus, serta strategi implementasi. Nah, maksud saya memilih topik ini yaitu yang pertama itu relevansi praktis. CSR, Charity, dan Corporate Citizenship nyata-nyata menjadi bagian strategi perusahaan global maupun lokal. Pemahaman menyeluruh diperlukan bagi mahasiswa guna merespon dinamika praktik ini. Yang kedua, peran dalam pembangunan keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya motor ekonomi, tetapi juga agen perubahan sosial. Topik ini mengeksplorasi kontribusi sektor swasta pada pembangunan keberlanjutan. Yang ketiga, interdisipliner. Materi ini mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosiologi organisasi, etika, dan manajemen. Hal ini memperkaya wawasan lintas bidang. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mendefinisikan konsep CSR, Charity, dan Corporate Citizenship. Mahasiswa dapat menilai tantangan dan mengusulkan solusi dalam pelaksanaan CSR perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi CSR yang terintegrasi dengan tujuan bisnis dan sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi CSR. Nah, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara umum. Definisi ini menekankan 3 dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, atau biasa yang disebut triple bottom line. Nah, pilar-pilar CSR ini terbentuk dari 3, yaitu yang pertama ekonomi, profitabilitas, inovasi, efisiensi, dan sumber daya, dan sosial yang berisi kesejahteraan karyawan, keadilan sosial, dan pemberdayaan komunitas. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu pengertian charity. Charity adalah bentuk filantropi perusahaan berupa sumbangan dana, barang, atau bantuan langsung kepada masyarakat atau lembaga nirlaba. Fokus utamanya adalah aksi kebaikan jangka pendek untuk mengatasi keperluan mendesak. Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke motivasi perusahaan. Itu ada 4. Yang pertama itu ada reputasi dan citra untuk meningkatkan goodwill di mata publik. Yang kedua, tanggung jawab moral, yaitu keyakinan etika pimpinan perusahaan. Yang ketiga itu ada regulasi dan insentif, yaitu kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak. Yang keempat itu ada engagement karyawan, bisa memperkuat rasa kebersamaan dan moral karyawan melalui program volunteer. Nah, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk charity, ada yang saya ketahui itu ada 4. Yang pertama itu ada donasi tunai, yaitu bantuan finansial kepada yayasan, sekolah, atau puskesmas. Yang kedua ini ada donasi barang, yaitu sumbangan pakaian, buku, atau alat kesehatan. Nah, yang ketiga ini ada volunteer program, yaitu karyawan perusahaan menghabiskan waktu mereka untuk membantu komunitas. Nah, yang keempat ini ada corporate matching gifts, yaitu perusahaan menggandakan sumbangan karyawan. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat dan resiko charity. Manfaatnya itu yang saya ketahui ada 3, yaitu yang pertama ada meningkatkan brand loyalty, yang kedua itu ada memperkuat ikatan dengan komunitas, yang ketiga itu ada memberikan bantuan langsung pada masalah sosial.
Sedangkan resikonya itu juga ada 3. Yang pertama itu bisa dianggap greenwashing jika tidak lulus. Yang kedua ini ada dampak jangka pendek, kurang solusi sistemik. Nah, yang ketiga ini ada ketergantungan penerima pada sumbangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke corporate citizenship. Nah, sebelumnya corporate citizenship merujuk pada perusahaan sebagai warga dunia yang aktif berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan di tingkat lokal, nasional, dan global. Konsep ini lebih komprehensif dibanding charity karena mencakup kebijakan, praktik, dan budaya perusahaan. Nah, apa aja sih yang ada di dimensi corporate citizenship? Nah, yang saya ketahui ini ada 5. Yang pertama ini ada economic citizenship, yaitu praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Yang kedua ini ada social citizenship, yaitu kesejahteraan karyawan, keragaman, inklusi, dan hak asasi manusia. Yang ketiga ini ada environmental citizenship, yaitu komitmen terhadap pengurangan jejak karbon, daur ulang, dan efisiensi energi. Nah, yang keempat ini ada political citizenship, yaitu partisipasi dalam dialog kebijakan publik dan advokasi isu sosial. Yang kelima ini ada philanthropic citizenship, yaitu filantropi strategis yang selaras dengan misi bisnis. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik corporate citizenship, yaitu ada 4. Integrasi, CSR diintegrasikan dalam strategi dan operasional. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan komunitas. Yang ketiga ini ada akuntabilitas dan transparan, yaitu melaporkan secara rutin melalui sustainability report. Yang keempat ini ada inovasi berkelanjutan, yaitu produk dan layanan yang ramah lingkungan. Nah, model implementasi dari CSR ini ada 3, yaitu strategi CSR, yaitu program CSR yang mendukung keunggulan kompetitif. Yang kedua ini ada shared value, yaitu CSV, yaitu creating shared value oleh Porter dan Kramer, menciptakan nilai bersama bagi bisnis dan masyarakat. Yang ketiga ini ada stakeholder engagement, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam desain program. Nah, selanjutnya ini ada hubungan antara charity dan corporate citizenship. Nah, charity bisa menjadi pintu masuk bagi perusahaan untuk mengembangkan praktik corporate citizenship. Namun, corporate citizenship menuntut integrasi yang lebih dalam dan berkelanjutan. Charity bersifat episodik, sedangkan corporate citizenship bersifat terus-menerus dan strategis. Nah, berikut ini ada tahapan evolusi perusahaan, yaitu yang pertama ada filantropi reaktif, filantropi terstruktur, selanjutnya CSS strategis, dan yang keempat ini ada corporate citizenship penuh. Nah, ada strategi implementasi CSR yang aktif menurut saya, yaitu ada 5. Yang pertama ini ada analisis kebutuhan, yaitu pemetaan isu sosial dan environmental sesuai konteks lokal. Yang ketiga ada kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan pemerintah. Yang keempat ini ada keterlibatan karyawan, yaitu membangun budaya volunteer dan pemberdayaan internal. Yang keempat ini ada komunikasi terbuka, yaitu transparansi hasil dan tantangan kepada publik. Yang kelima ini ada pelaporan dan evaluasi, yaitu menggunakan standar GRI, ISO 26000, atau SDGs untuk melaporkan dampak. Nah, tantangan dan solusinya untuk menghadapi hal tersebut yaitu ada yang pertama, greenwashing dan skepticism publik. Yang kedua ini ada integrasi CSR dengan strategi bisnis. Yang ketiga ini ada pengukuran dampak sosial dan lingkungan. Nah, ada juga solusinya, yaitu dengan cara pengukuran berbasis indikator SMART. Yang kedua ini ada sertifikasi eksternal dan audit independen. Sedangkan yang ketiga ini ada pendidikan dan pelatihan bagi pimpinan dan karyawan. Selanjutnya kita masuk ke tren masa depan. Yang pertama ini ada digital CSR, yaitu pemanfaatan teknologi blockchain untuk transparansi donasi. Nah, yang kedua ini ada impact investment, yaitu investasi yang mengutamakan dampak sosial. Yang ketiga ini ada circular economy, yaitu model bisnis yang mengurangi limbah dan memaksimalkan daur ulang. Yang keempat ini ada inclusive business, yaitu menyasar populasi bawah dalam rantai nilai. Yang kelima ini ada climate action, yaitu net zero dan peningkatan ketahanan iklim. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Menurut saya, opini saya, CSR, charity, dan corporate citizenship merupakan aspek penting
aspek penting dalam praktik bisnis modern. Charity memberikan sentuhan kemanusiaan secara langsung, sedangkan corporate citizenship menuntut komitmen lebih luas dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep, model, dan strategi integrasi, perusahaan dapat berkontribusi signifikan pada pembangunan sosial dan lingkungan tanpa mengesampingkan tujuan profit. Materi ini diharapkan menjadi dasar pemahaman bagi mahasiswa untuk menganalisis dan merancang program CSR yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks korporasi saat ini. Sekian itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.